Halo semuanya, saya Ulfa dan video ini akan membahas persoalan perencanaan rute atau jalur yang memanfaatkan pendekatan DFS, PFS, juga IDS. Sumber utama dari gambar-gambar pada video ini adalah buku Artificial Intelligence A Modern Approach edisi ketiga, karya Russell dan Norvig. Untuk video perencanaan rute atau jalur ini, kita akan menggunakan ide dari peta Rumania. Ya, ini juga yang kemudian muncul dalam buku Artificial Intelligence A Modern Approach. Jadi di dalam peta Rumania ini terdapat kota-kota. Di sini ada Arad misalnya ya. Nah, kemudian ceritanya kita ingin merencanakan rute atau jalur dari suatu kota menuju ke kota lain. Dan kita akan melihat bagaimana proses pencarian dan apa jalur yang dihasilkan dari teknik pencarian dengan BFS, DFS maupun IDS. Nah, untuk menyelesaikan persoalan perencanaan rute tadi dengan memanfaatkan BFS, DFS, dan IDS, kita representasikan dulu peta Rumania itu ke dalam suatu graf, di mana simpul itu merepresentasikan kota, sisi itu adalah jarak atau waktu, kemudian status awal di sini kita akan menggunakan kota Arad atau simpul A ya yang menjadi initial state, kemudian status tujuan atau goal state-nya itu adalah kota B yaitu Bukares. Ya, yang perlu dicatat di sini adalah proses pencarian jalur atau rute dengan BFS, DFS, atau variannya tidak memperhitungkan jarak atau waktu. Tapi informasi jarak atau waktu nanti untuk melihat kualitas hasil pencarian. Pertama, mari kita coba rencanakan rute atau jalur dari A ke B dengan memanfaatkan teknik pencarian BFS. Dari A kita bisa ke Z, ke S, ataupun ke T. Maka tambahkan ketiga simpul tersebut sebagai simpul hidup. Oke. Karena A belum goal, maka kita periksa berikutnya, simpul hidup berikutnya, yaitu Z. Z ternyata juga belum goal, dan dari Z kita bisa menuju ke O. Maka tambahkan O di sini yang diperoleh dari Z dalam simpul hidup. Berikutnya yang diperiksa adalah simpul S. Simpul S ternyata juga belum simpul goal. Maka kita bangkitkan lagi simpul yang bisa dilalui setelah S, yaitu ada O, ada F, dan ada R. Perhatikan O dari S di sini berbeda dengan O yang dari Z. Jalurnya berbeda. Ya. Nah, kemudian berikutnya karena S belum goal, kita periksa simpul T. T ternyata juga belum goal, dan dari T kita bisa menuju ke L. Maka bangkitkan L sebagai simpul hidup. Berikutnya kita memeriksa O, sesuai dengan urutan yang ada pada simpul hidup. Ya. O yang diperoleh dari jalur A kemudian ke kota Z. Nah, ternyata dia juga belum goal. Namun, di sini O yang diperoleh dari jalur A, Z, itu tidak bisa lagi membangkitkan simpul lain. Karena kalau Z, dia kan tidak mungkin kembali ke simpul yang memanggil sebelumnya. Kalau ke S, ternyata S ini juga sudah pernah diperiksa sebelumnya. Jadi tidak perlu lagi kemudian saya menambahkan simpul S sebagai hasil ekspansi dari simpul O. Ya, karena status S ini tadi, kota S sudah pernah diperiksa sebelumnya. Sehingga pada langkah ini tidak ada simpul yang ditambahkan dalam simpul hidup. Oke, berikutnya kita akan meriksa O dari jalur AS. Hal yang sama, ternyata dia belum goal, O ini dari jalur ASO, dan O ini tidak bisa lagi diekspan ke yang lain karena Z sudah pernah diperiksa sebelumnya.
S juga simpul yang sebelumnya dilalui. Oke, jadi dalam literasi ini juga tidak ada simpul yang ditambahkan dalam simpul hidup. Nah, berikutnya yang kita periksa adalah simpul F. Ketika simpul F, maka dia belum goal juga, maka kita bisa membangkitkan simpul berikutnya dari F adalah simpul B. Masukkan ke dalam antrian simpul hidup. Berikutnya yang diperiksa adalah simpul R. Nah, simpul R ini dia juga belum goal dan bisa membangkitkan simpul-simpul yang lain yaitu D, C, dan P. Tambahkan ke antrian simpul hidup. Berikutnya setelah R, karena belum goal, kita periksa simpul berikutnya yang ada pada simpul hidup yaitu simpul L. Nah, dari simpul L ini, karena belum goal, kita bangkitkan simpul yang bisa diakses setelahnya yaitu simpul M. Tambahkan ke antrian simpul hidup. Berikutnya setelah L, kita memeriksa simpul B. Dan ternyata pada saat kita periksa simpul B, ternyata dia adalah simpul goal atau simpul solusi. Maka solusinya ketemu, kita tidak perlu lagi melanjutkan proses pencarian. Nah, berdasarkan hasil pencarian tersebut, maka jalurnya atau rutenya itu adalah A, S, F, B dengan total biaya atau waktunya adalah 450. Sekarang mari kita coba mencari jalur atau rute dengan pendekatan DFS. Sama seperti sebelumnya, kita akan mencari rute dari kota A menuju kota B. Dari kota A, karena belum goal, maka kita bangkitkan simpul-simpul kota lain yang bisa dilalui dari A, yaitu Z, S, dan T. Nah, karena belum goal, kita lihat simpul hidup berikutnya yang diperiksa, yaitu Z. Nah, dari Z, karena dia belum goal, maka kita bangkitkan simpul yang bisa dilalui dari Z, yaitu O. Oke? Nah, O ini tambahkan dalam antrian yang paling depan. Karena kita melakukan pencarian mendalam di sini, bukan pencarian melebar. Sehingga dari Z, berikutnya yang kita periksa adalah simpul O ini. Nah, O ternyata belum goal, belum simpul goal, maka kita coba bangkitkan simpul yang bisa dilalui dari O, yaitu S. Perhatikan bedanya di sini dengan BFS sebelumnya. S yang dibangkitkan dari O itu belum pernah diperiksa sebelumnya, sehingga dia tetap ditambahkan ke dalam antrian simpul hidup. Sedangkan untuk kasus BFS tadi, ketika kita memeriksa O, kita tidak bisa mengekspand simpul apapun karena yang lainnya sudah pernah diperiksa. Ya, ini karena belum pernah diperiksa S-nya, maka bisa kita tambahkan ke dalam antrian simpul hidup. Oke. Berikutnya kita periksa adalah simpul S ini, yang diperoleh dari jalur AZO. Ternyata dia belum goal juga, maka dari S ini, simpul yang bisa dibangkitkan berikutnya adalah F dan R. Tambahkan F dan R ke dalam antrian simpul hidup. Berikutnya kita periksa adalah simpul F. Belum simpul goal juga, dan simpul yang bisa dibangkitkan dari F adalah simpul B. Berikutnya yang kita periksa adalah simpul B, dan ternyata dia sudah goal. Oleh karena itu pencarian dihentikan. Nah, berdasarkan hasil pencarian tersebut, maka rute atau jalurnya adalah AZOSFB dengan path cost-nya 607. Hasil ini tidak lebih baik daripada pencarian dengan BFS sebelumnya, yang path cost-nya adalah 450. Nah, terakhir mari kita coba mencari jalur atau rute dengan pendekatan IDS, Iterative Deepening Search, ya, yang di dalamnya menerapkan Depth Limited Search, tapi diiterasi berulang-ulang dengan kedalaman yang ditambah. Baik, pertama
kedalamannya 0, maka dia akan cut off. Karena simpul akar, yaitu A, ini belum goal, maka kedalamannya ditambah 1. Kita akan mulai lagi periksa dari simpul A. Untuk kemudian dibangkitkan Z, S, dan T. Dan ternyata ketiganya dengan kedalaman 1, cut off Z, cut off S, dan cut off T. Sehingga kita perlu menambahkan kedalamannya menjadi 2. Ketika kedalamannya 2, maka sama seperti sebelumnya ya, kita menerapkan DFS, tapi kedalamannya hanya sampai 2. Maka dari A kita bangkitkan Z, S, T. Belum goal, dari Z maka kita bangkitkan O. Nah, O di sini kedalamannya sudah 2, cut off. Sehingga berikutnya kita akan memeriksa yang S. Yang S, maka dia punya kemungkinan simpul berikutnya adalah F dan R. O tidak lagi ya, karena O sudah diperiksa sebelumnya dari jalur AZ. Nah, dengan kedalaman 2 dari S ini adalah F dan R, ternyata belum goal juga, cut off di sana. Maka kita periksa berikutnya adalah simpul T. Nah, dari simpul T ini, maka yang bisa dibangkitkan adalah L. Dan ternyata L ini juga sudah sampai kedalaman 2, belum goal juga, maka cut off. Ternyata kedalaman 2 kita belum bisa menghasilkan atau menemukan simpul solusi. Maka kedalamannya ditambah lagi, menjadi kedalaman 3. Nah, kita mulai lagi dari awal. Menerapkan depth limited search, yaitu DFS dengan kedalamannya dibatasi sampai 3. Ya. Dari A kita bangkitkan Z, S, T, kemudian kita periksa Z, dari Z kita periksa O, itu kedalamannya masih 2 ya. Kemudian dari O kita periksa S. S di sini berbeda dari S yang dari A ya, jalurnya berbeda soalnya. Dan ternyata di sini S sudah sampai pada kedalaman 3. Jadi cut off. Kita backtrack untuk periksa yang berikutnya, yaitu simpul S dari jalur AS. Ini kedalamannya 1. Dia bisa dibangkitkan simpulnya yaitu F. F ini kedalaman 2. Ternyata belum goal, maka kita bangkitkan lagi simpul yang bisa diakses dari F, dilalui dari F, yaitu simpul B. Nah, ini adalah kedalamannya sudah 3. Pada saat kita memeriksa B, ternyata dia sudah simpul solusi, maka pencarian dihentikan. Dan ternyata kita menemukan simpul solusi pada kedalaman 3. Sehingga jalur yang dihasilkan adalah A, S, F, B dengan path cost-nya, ini bisa merepresentasikan waktu atau jarak ya, 450. Di sini kita lihat relatif simpul yang disimpan itu tidak terlalu banyak. Namun solusi yang dihasilkan pun juga relatif baik, sebaik hasil pencarian dengan BFS. Nah, demikian contoh pencarian rute atau jalur dengan pendekatan BFS, DFS, serta IDS. Jadi saya harap Anda sudah bisa memahami bagaimana menerapkan ketiganya untuk melakukan pencarian rute atau jalur. Demikian video mengenai perencanaan rute atau jalur menggunakan pendekatan BFS, DFS, dan IDS. Selamat belajar!